Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar eksposisi hanya satu ayat, Yohanes 1 ayat 1. Mari kita belajar nama orang, nama tempat, topik, tema, dan teks. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes mengawali Injilnya dengan menyebut Yesus firman itu. Dalam Yunani disebut dengan Logos. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Bandingkan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, Alkitab menyatakan Yesus Kristus sebagai pelbagai ragam hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, Efesus 3 ayat 10 sampai 11, Kolose 2 ayat 2 sampai 3. Pribadi yang menunjukkan bahwa pada zaman akhir Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya. Kemudian juga dan penyataan sempurna tentang tafsir kepribadian Allah, Yohanes 1 ayat 3 sampai 5, 14 sampai 18, Kolose 2 ayat 9. Sebagaimana ucapan seseorang menunjukkan hati dan pikirannya, Kristus sebagai firman itu menyatakan hati dan pikiran Allah. Bandingkan Yohanes 14 ayat yang ke-9. Lihat juga arti firman Allah. Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Yesus Kristus selaku firman itu. 1. Hubungan firman dengan Bapa. A. Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Bandingkan Kolose 1 ayat 15. Dia sebagai oknum sudah ada sejak kekekalan, berbeda dari, namun dalam persekutuan abadi dengan Allah Bapa. B. Kristus itu ilahi, firman itu adalah Allah karena dia bersifat berhakikat sama dengan Bapa. Kolose 2 ayat 9. Lihat juga Markus 1 ayat 11. 2. Hubungan firman dengan dunia. Melalui Kristus Allah Bapa mencipta dan sekarang menopang dunia. Ayat Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat kedua. 3. Hubungan firman dengan umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 11. Di dalam Yesus Allah menjadi manusia, yaitu memiliki sifat manusia tetapi tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari penjelmaan. Kristus meninggalkan sorga serta memasuki keadaan manusia lewat kelahiran alami. Bandingkan Matius 1 ayat 23. Yohanes 1 ayat 1. Perjanjian lama kerap berbicara tentang firman atau sabda Allah, tentang hikmat kebijaksanaannya yang telah ada bersama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Bandingkan Amsal 8 ayat 22. Kemudian olehnya segala sesuatu dijadikan. Ia diutus ke dunia untuk mewahyukan rencana-rencana Allah yang tersembunyi. Ia kembali kepada Allah setelah karyanya selesai. Bandingkan Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, Amsal 8 ayat 22 sampai 36 tentang peranan hikmat Allah dalam penciptaan. Bandingkan Kejadian 1 ayat 3 dan 6, Yesaya 48, Yesaya 26 ayat 26 juga, Yesaya 44 ayat 24 sampai 28, Yesaya 48 ayat 13, Mazmur 33 ayat ke-6. Tentang perutusannya, Mazmur 107 ayat 20, 147 ayat 15 sampai 18. Begitu pula menurut Yohanes 13 ayat 3, 16 ayat 28. Firman itu ada dalam Allah sebelum barang sesuatu diciptakan. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Yohanes 8, 24, Yohanes 10, 30. Ia telah datang ke dunia. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14, 3 ayat 19, 9 ayat 39, 12 ayat 46. Dan diutus oleh Bapa. Yohanes 3 ayat 17, 34 dan ayat 34, Yohanes 5 ayat 36, ayat 43, Yohanes 6 ayat 29, Yohanes 7 ayat 29, Yohanes 8 42, Yohanes 9 ayat ke-7, Yohanes 10 ayat 36, Yohanes 11 ayat 42, Yohanes 17 ayat 3 dan ayat yang ke-25. Bandingkan juga Lukas 4 ayat 43. Untuk menunaikan tugas, yaitu menyampaikan kepada dunia suatu kabar keselamatan. Yohanes 3 ayat 11. Setelah tugasnya selesai, maka ia kembali kepada Bapa. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 7 ayat 33, Yohanes 8 ayat 21, Yohanes 12 ayat 35, Yohanes 13 ayat 3, Yohanes 16 ayat ke-5, Yohanes 17 ayat 11 dan ayat 13, Yohanes 20 ayat 17. Berkat penjelmaan, maka Yohaneslah yang dalam perjanjian baru dengan jelas mengungkapkan bahwa firman itu sebagai pribadi tersendiri berada sejak kekal, intinya sudah disiapkan nasihat lain seperti Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, Wahyu 19 ayat 13, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan kedua.
Jadi kata pembukaan yang bercorak mada ini mengandung sebuah ajaran corak intisari dari seluruh karangan Injil ini. Jadi Yohanes 1 ayat 1, sebelum alam semesta mulai jadikan, sabda itu sudah ada. Sabda disebut juga sebagai putra Allah. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 1, ini dalam Yohanes 1 ayat 14 pula disebut juga sebagai sabda. Tentu saja sebab ia keluar dari Allah dan diutus ke dunia untuk berbicara. Ibrani 1 ayat 1-2 menyatakan Allah kepada kita, umat manusia. Sabda tentu saja itu keluar dari Allah, diutus ke dunia untuk berbicara. Ibrani 1 ayat 1-2 menyatakan Allah kepada kita, umat manusia. Dan sebagaimana dalam Kejadian pasal 1 lagi, Yesaya 40 ayat 8-20 dan Yesaya 44 ayat 24-28 dikatakan bahwa alam diciptakan Allah dengan bersabda saja. Dan di sini dalam Yohanes 1 ayat ketiga dinyatakan bahwa sabda turut menciptakan dunia atau dunia diciptakan melaluinya atau dengan perantaraannya. Demikian sabda tanda kutip bukan diutus saja untuk memperkenalkan Allah dan memaklumkan kerajaan Allah serta keselamatan abadi, melainkan berkuasa dan bertugas pula untuk mendirikan kerajaan Allah itu dan mewujudkan keselamatan abadi atau hidup yang kekal bagi tiap-tiap manusia. Ungkapan asli mengesankan suatu hubungan yang sekian erat mesra sehingga sukar atau tak mungkin diterjemahkan dengan suatu kata yang tepat. Jadi yang penting mendekati aslinya ialah mengarah kepada Allah, tetapi kemesraan hubungan ini lebih dinyatakan dalam Yohanes 1:18 yang tinggal di dalam pangkuan Bapa. Demikian tafsiran Yohanes, eksposisi Yohanes 1 ayat 1. Shalom, salam podcast M116.